Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Mei, selamat malam teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan ujian praktek SPSS. Nah, perkenalkan, nama saya Nadia Tasyifa Nur Anissa dari kelas B dengan eh dari kelas A, maaf Ibu, dari kelas A dengan NIM 141442436. Saya berada di absen 15, jadi saya menggunakan set data yang B, tapi saya dari kelas A. Saya akan mulai share screen. Sudah bisa dilihat, ini ada eh, sheet untuk variabel view di SPSS-nya. Saya akan memberikan nama dulu. Saya lihat datanya dari HP ya, Ibu. Pertama itu ada jenis kelamin. Untuk yang bagian nama ini, kita tidak bisa menggunakan spasi, jadi tanpa spasi. Jenis kelamin, domisili, lalu pilihan transportasi, lalu tulis saja transportasi. Terus kenyamanan, terus aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi penggunaan. Nah, untuk yang labelnya, kita bisa menggunakan spasi. Dan isi aja sesuai dengan label nama yang nantinya kita mau tampilkan di outputnya. Jenis kelamin, domisili, pilihan transportasi, terus kenyamanan, dan maaf agak agak nge-lag Ibu, kenyamanan, nyamanan, terus aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi penggunaan. Nah, ini value-nya itu kita isi sesuai dengan kode. Yang pertama itu jenis kelamin, kode nomor satu itu untuk laki-laki. Kita klik add, terus yang kedua itu perempuan. Lagi. Oke, oh maaf, ini desimalnya itu harus diganti ke nol semua supaya nanti value-nya itu nggak ada angka lagi di belakang komanya. Jadi dia bulat angkanya. Nol, isi nol semua. Terus kita isi lagi value-nya, lanjut. Buat domisili nomor satu itu di Jakarta Barat. Nomor dua itu Jakarta Timur. Nomor tiga itu Jakarta Selatan. Nomor empat Utara. Nomor lima itu di pusat. Langsung klik. Kita langsung klik OK. Terus untuk transportasi, nomor satu itu Transjakarta. Terus nomor dua itu KRL.
Nomor tiga itu MRT. Baik, selanjutnya untuk kenyamanan sesuai dengan skala Likert 1 sampai 5. Nomor satunya itu sangat tidak setuju. Nomor duanya itu tidak setuju. Nomor tiga itu cukup. Nomor empat, nomor empat itu setuju. Nomor lima itu sangat setuju. Kita klik OK. Untuk mempersingkat waktu, ini langsung kita copy aja karena semua pernyataannya itu sama. Untuk measure-nya, ini kita ganti ke nominal. Karena untuk nominal itu adalah measure yang untuk membedakan label nama, ini membedakan label nama. Terus untuk yang pernyataan kita ganti ke scale karena ini kita akan eh, untuk membutuhkan perhitungan. Row-nya input semua. Untuk line-nya ini bebas saja. Saya akan pilih right semua. Setelah itu, setelah kita input variable view-nya, kita ke data view di sini. Nah, ini udah ada nama-nama yang tadi kita ambil. Terus kita tinggal input saja data kita. Ini saya copy dari data yang sudah diberikan, yaitu set B. Lanjut, kita langsung copy paste saja Ctrl V. Nah, nanti datanya akan sudah ada semua. Ini datanya sudah benar ada 30 data. Jadi, yang pertama kita akan lakukan itu adalah eh, analisis statistik deskriptif cross-tab data profil responden. Nah, yang pertama itu kita akan pergi ke analyze. Terus kita ke deskriptif statistics, kita ke cross-tab. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada rows dan kolom. Nah, untuk rows-nya ini, kita akan pilih jenis kelamin dan domisili. Karena, eh, lanjut aja dulu bentar. Akan langsung ke kolom di pilihan transportasi. Nanti jadinya itu akan ada tabel jenis kelamin terhadap pilihan transportasinya itu apa. Nah, lanjut kita ke sales, terus klik observe-nya ini dicentang, terus percentage-nya ini kita taruh di rows. Lanjut kita ke continue. Kita klik OK. Nah, nanti di outputnya akan muncul seperti ini. Apa terlihat atau tidak? Kalau misalkan tidak terlihat, mungkin akan saya perlihatkan di akhir nanti karena agar proses recordingnya itu tidak nge-lag ya Ibu, mohon maaf. Mohon maaf sekali. Jadi nanti saya akan jelaskan di akhir saja. Lanjut lagi ke analisis berikutnya itu adalah validitas data. Untuk validitas data, kita akan pergi ke analyze, klik analyze. Terus kita ke correlate, kita klik yang favorite ini. Nah, nanti akan muncul lagi seperti ini, tapi yang sekarang kita akan ke skillnya, ke pernyataannya aja. Kita klik semua pernyataannya, terus kita klik OK. Nah, nanti akan keluar correlation-nya. Nah, untuk validitas data ini itu bisa dibilang valid jika
R hitung itu lebih dari R validitas. Nah, eh, kenapa bisa begitu? Jadi nanti kita akan lihat R tabel. Nah, R tabelnya ini itu harus kurang dari R hitung. R hitungnya itu ada di rumus DF sama dengan N atau banyaknya data dikurang 2. Banyak data saya itu ada 30 ya tadi. Nanti dikurang dengan 2 sama dengan 28. Saya melihat di internet kalau 28 itu R-nya, R hitungnya itu sama dengan 0,3610 jika menggunakan saya akan perlihatkan saja ini tidak kelihatan ya. Ya pokoknya eh, si tingkat signifikasi itu untuk uji yang 2A. Ini 0,05 itu ada di 0,3610. Nah, bisa dilihat semua korelasinya ini itu ada di angka lebih dari 0,3610. Jadi bisa dikatakan bahwa validitasnya itu datanya itu valid. Jadi untuk validitas kita ini berhasil. Lanjut kita ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu kita ke analyze lagi. Terus kita ke skill, kita pilih reliability analysis. Nah, kita akan input datanya lagi, input pernyataannya saja, karena yang perlu diuji adalah pernyataannya saja. Kan dihitung. Terus ininya harus alpha. Terus kita ke statistics. Ini deskriptifnya itu semua di checklist dari item, scale if item deleted, terus kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, nanti akan keluar reliabilitasnya. Convex alpha-nya itu ada di angka 0,978, di mana jika convex alpha-nya lebih dari 0,60, maka hasilnya itu valid. Kalau reliabilitasnya itu, datanya itu terreliabilitas. Selanjutnya, kita akan menganalisis analisis regresi. Untuk analisis regresi, kita akan ke transform dulu, lalu kita ke compute variable. Nah, ini kita akan membagi dua. Yang pertama ke target variable X. Untuk target variable X, kita akan masukkan kenyamanan. Terus nanti kita klik tambah dan kita tambahkan aksesibilitas. Ini kita akan klik OK. Nanti di datanya akan muncul ini, tabel X. Terus kita masuk lagi ke objek variabel, kita ganti dengan Y variabel. Ini kita hapus, kita masukkan kemudahan tambah dengan frekuensi penggunaan, eh dengan frekuensi penggunaan.
Terus kita klik OK. Nanti juga akan muncul di sini. Lanjut untuk regresinya, kita akan ke Analyze. Kita klik Regression. Nanti kita pilih yang Linear. Nah, untuk yang dependennya itu kita isi dengan variabel Y yang dependen. Nah, yang independen kita akan isi di variabel X. Terus kita akan klik OK. Nah, nanti akan muncul 4 tabel. Outputnya saya akan share outputnya. Akan menjelaskan dari awal. Sudah terlihat. Itu sudah terlihat. Yang pertama dulu di cross tabs-nya ini ada jenis kelamin terhadap pilihan transportasi. Nah, untuk jenis kelamin laki-laki itu menggunakan Transjakarta, yang menggunakan Transjakarta ada sebanyak 4 orang, untuk perempuan ada 6 orang. Untuk yang KRL laki-laki 5 orang dan perempuan juga 5 orang. MRT laki-laki 6 orang, perempuan 4 orang. Ini ada persentasenya juga. Terus totalnya ada 30. Berarti ini udah benar ya datanya. Terus yang domisili terhadap pilihan transportasi juga ada domisili Jakarta Barat, transportasi Transjakarta itu 2, Jakarta Timur itu 2, Jakarta Selatan 2, Jakarta Utara 2, Jakarta Pusat 2. Terus untuk yang KRL, Jakarta Barat 3, Jakarta Timur 1, Selatan 1, Utara 2, dan Pusat 3. Lalu untuk yang MRT di Jakarta Barat 1, di Jakarta Timur 3, Jakarta Selatan 3, Jakarta Utara 2, dan Jakarta Pusat 1. Dengan total 30 dan ini juga sudah benar. Nah, untuk validitas itu, ya ini uji validitas, ini ada di 1, ada di 1000, terus iya 1,00, terus di kemudahan ada 0,8, 0,894, terus di frekuensi penggunaan ada 0,927. Di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa uji validitas yang benar itu adalah R hitung lebih dari R tabel. R hitungnya itu eh R hitung ya lebih dari R tabel. Nah, R tabelnya itu, oh maaf, berarti R tabelnya itu yang saya hitung. Jadi yang kita hitung itu, yang R hitung itu adalah R yang ada di sini, yang sudah kita hitung dengan SPSS. Nah, untuk yang R tabelnya itu sudah ada dari sananya, itu dihitung dengan DF sama dengan banyaknya data dikurang 2. Banyak data saya adalah 30 dikurangi dengan 2 sama dengan 28. Nah, untuk R tabel 28 di eh, 0,05 itu ada hasilnya itu 28 adalah 0,3610 atau 0,361, di mana angka-angka ini atau angka-angka R hitung yang sudah kita hitung dengan SPSS lebih dari 0,3610 ya. Ini ada satu, ada 0,8 dan 0,9 yang lebih dari 0,3. Selanjutnya itu analisis reliabilitas. Untuk reliabilitas itu dinilai dengan alpha converge alfanya. Alpha converge-nya itu harus lebih dari 0,60. Ini sudah benar ya, 0,978. Jadi eh, datanya ini terreliabilitas. Selanjutnya
di bagian analisis regresi. Analisis regresi ini ada 4 tabel. Ini ada variabel jika di remove, terus ada model summary-nya, terus ada sheet-nya. Ada. Jadi data-data ini tinggal di copy ke dokumen. Kalau diganti tab itu agak sedikit nolak. Terlihat dan hmm, atau jika agar lebih mudah, langsung copy as ini tidak menjadi penting. Mungkin akan lebih mudah kalau misalkan as image. Ini pengen langsung bisa seperti itu atau paling nanti ini akan dijadikan ini tabel. Jadi kita tinggal menggunakan deskripsi seperti tabel tabel 2 itu hmm, tabel tabulasi data atau ini deh tabel cluster. Kelamin, responden, pemilih.
Berikut hasil outputnya jika akan digunakan di sebuah penelitian. Sekian pemaparan SPSS saya. Ini output-outputnya. Ini terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menonton. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.